itu tepuk tangan buat main bola. Halo? Kalau kau tahu bahwa Allahmu adalah Allah yang luar biasa, maka kau akan bertepuk tangan lebih daripada itu. Amin. Saya nggak seperti pendeta-pendeta yang lain, amin. Saya pikir ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hatimu, bukti kau melakukannya dengan segenap hatimu, berarti engkau melakukannya dengan segenap hati. Bahkan ketika engkau bertepuk tangan, engkau sedang dengan segenap hatimu. Halo, amin. Halo, amin. Kita buat malam ini menjadi malam yang berbeda, amin. Malam ini kita boleh menjadi malam yang sama, amin. Ngomong kanan kirinya, hari ini kau berbeda. Hari ini kau harus berubah. Amin. Amsal berkata, barang siapa suka menggemakan lidahnya akan memakan buahnya. Itu berarti kalau kau suka menggemakan firman Tuhan lewat mulutmu ini, lewat cangkemmu ini, halo, maka engkau akan menikmati buah. Buah dari apa? Buah dari firman. Dan buah dari firman adalah engkau punya kehidupan yang tidak tergoncangkan. Halo, kalau firman ada dalam kehidupanmu, siapa yang bisa menggoncangkan engkau? Kalau firman ada di dalam dirimu, siapa yang bisa membuat engkau gentar? Karena Allah semesta alam, dengarkan ini baik-baik, sekarang ada bersamamu. Karena Allah semesta alam, Allah yang kita sembah bukan Allah yang cetekan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dengan segala kerumitannya. Dia ciptakan itu supaya apa? Supaya engkau dan saya menjadi representasinya di bumi ini. Kalau engkau dan saya aja nggak pernah bisa bebas dari semua yang namanya dosa dan kegelapan, mana bisa kau jadi representasinya? Halo, amin. Makanya saya mengajak engkau mulai hari ini buat sesuatu yang berbeda, amin. Buat sesuatu yang berbeda, amin. Bahkan ketika engkau berkata amin, engkau sedang memperkatakan firman. Karena amin berarti ya Tuhan, terjadilah padaku. Amin. Sehingga ketika engkau berkata amin, engkau sedang memperkatakan firman. Makanya apapun firman yang diberitakan di sini bukan lagi cuma menjadi cerita isapan jempol. Halo, amin. Halo, amin. Tapi akan menjadi realita yang tidak terbantahkan dalam kehidupanmu. Kamu katakan haleluya. Kamu katakan haleluya. Katakan haleluya. Saya tidak akan mulai sampai kau semuanya berkata haleluya. Terus katakan haleluya. Jesus. Buat malam hari ini menjadi malam yang berbeda buat setiap kami, Tuhan. Oh Lord, kami longing sama Engkau. Kami merindukan Engkau. Kami merindukan Engkau.
Onda haya kema hastu kunahan bingka. Los takai. Buat malam hari ini menjadi malam yang berbeda Tuhan. Let your spirit break out in this place. Deeper, deeper in you, Lord. Oh, deeper in you, Lord. Buat malam ini menjadi malam yang berbeda, Tuhan. Biar setiap orang yang terikat dimerdekakan. Biar setiap orang yang membutuhkan kesembuhan berjumpa dengan pribadi Bapa. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Biar Engkau yang menstimulus semua kegerakan itu Tuhan, memperbaharui setiap kehidupan kami, menguatkan kami menjadi generasi yang berbeda. Malam ini lakukanlah perubahan atas setiap kami Tuhan. Oh, biar kami boleh mengenal Engkau secara benar, sehingga ketika kami pulang dalam pengertian yang benar. Kami bisa mengerti siapa itu Engkau, siapa itu Bapa, siapa itu Yesus, siapa itu Roh Kudus. Sehingga kami tidak lagi punya kehidupan yang biasa-biasa. Pulang dari tempat ini, kami boleh benar-benar dimerdekakan karena kebenaran-Mu mendatangkan kemerdekaan buat setiap kami. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all is sing how great, how great is our God.
Bapak bersyukur dan berterima kasih. Dan malam hari ini akan menjadi malam encounter buat setiap kami. Perjumpaan pribadi dengan setiap perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami boleh berjumpa dengan Allah semesta alam, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Biar sama yang seperti Roma berkata, Roma 8, bahwa roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh yang sama itu juga yang bekerja dalam setiap kami. Menerobosi setiap keangkuhan manusia, tembok-tembok keangkuhan yang manusia dirobohkan pada malam hari ini dalam nama Yesus. Kami menundukkan segala keakuan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami submit diri kami ketika kami berkata, ya Engkaulah Tuhan. Itu berarti bahwa Engkaulah yang sekarang menjadi penguasa tunggal, pemerintah dan raja bagi setiap kehidupan kami. Apa kami izinkan Roh-Mu bekerja seluas-luasnya pada malam hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami, membawa setiap kami masuk ke dalam tata kasih karunia yang menjamah kami. Yang mengurapi kami masuk dalam rencana-Mu. Mengangkat Engkau. Aku siap kedua Indonesia Timur. Dan aku akan membawa-Mu untuk menjadi prajuritku, kata Tuhan. Aku akan membentuk ulang kehidupan-Mu, sehingga kehidupan-Mu akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Kau akan bisa melihat Tuhan sendiri yang beracara dalam kehidupan. Aku, kata Tuhan, yang akan benar-benar mematrikan firman ini dalam hatimu. Aku yang akan memampukan engkau untuk bisa menjadi saksiku dimanapun kau berada. Bahkan ketika kau melangkah dengan iman percayamu, orang-orang akan mengalami kesembuhan. Orang-orang akan bisa mengalami Tuhan karena ada bersama dengan engkau. Dan terimalah pengurapan pengutusan ini dalam nama Yesus. Sama. Oh. Yeah.
Mari mampukan dia Tuhan. Mampukan dia Tuhan. Mampukan dia untuk bisa mempersiapkan pulang kehidupan. Sekarang sekali karena ayat unitas. Ele pakuya hati kenal. Lo. Sekarang luka. Lain luka. Oh. Haleluya Tuhan. God, Indonesia tuh, pulihkan Indonesia. Kami siap menerima Engkau. Kami siap mendengarkan apa yang sedang dikatakan Roh kepada jemaat. Sehingga kami pulang dalam kondisi yang berbeda. Kami pulang dalam pengertian yang utuh. Biarkan apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah firman yang keluar dari tahta-Mu, firman yang murni, firman yang benar-benar berasal dari Engkau. Sehingga kami pulang benar-benar berjumpa dengan Sang Firman. Karena firman-Mu berkata pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu Tuhan yang diberitakan buat setiap kami. Demi nama Yesus kami janjikan kemuliaan, hormat hanya bagi nama Yesus saja Tuhan. Amin. 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 Jesus. Minta cuma pemain keyboard saja, yang lain boleh duduk, boleh tetap di situ. Ketika engkau ada di dalam hadirat Tuhan, let's pray. Ketika engkau ada dalam hadirat Tuhan, kau harus bisa pastikan engkau boleh berjumpa dengan Bapa. Lo amin. Firman Tuhan berkata begini, barang siapa ingin berjumpa dengan aku, dia harus lewat Kristus, harus lewat Yesus. Amin. Nah, ketika engkau masuk dalam tahta kasih karunia yang disebutkan dalam Ibrani 4, engkau harus penuh dengan keberanian karena kau tahu sekarang Tuhan kita Yesus Kristus telah diangkat oleh Bapa menjadi perwakilan kehidupan kita. Amin. Amin. Halo, amin. Good. Kalau kamu tahu itu firman benar, saya ingin engkau ngomong amin. Kenapa? Karena ketika kau ngomong amin, sebenarnya engkau sedang memperkatakan firman. Oke? Bahkan ketika engkau memperkatakan firman, kalau engkau punya kebiasaan untuk terus memperkatakan firman lewat mulutmu ini, maka engkau akan mendapatkan buahnya. Amin. Jadi kalau kau tahu itu firman, jangan tunggu saya bilang, saya mempertanyakan amin, kamu harus langsung bilang amin. Amin. Yes. Siap? Siap belajar? Oke, good. Ketika engkau ada di hadirat Tuhan, jangan biarkan engkau berdiam diri saja. Pastikan ini. Karena saya mau bilang begini, kalau kau tidak pernah berjumpa dengan Tuhanmu, kehidupan kekristenanmu akan menjadi kehidupan yang sangat kering. Amin. Kehidupanmu akan menjadi cuma biasa-biasa saja. Yang membedakan antara agama lain dengan kehidupan kekristenan adalah ini, bahwa kekristenan engkau punya akses yang tidak terbatas untuk berjumpa dengan Bapa. Halo, amin. Halo, amin. Kalau agama lain mengajarkan bahwa kalau kau mau berjumpa dengan Allahnya harus membersihkan badan, engkau tidak perlu. Halo, engkau cukup saja memiliki Yesus dalam kehidupanmu. Engkau sudah tahu kalau kau Yesus adalah Tuhan bagi kehidupanmu. Itu cukup membuat engkau memiliki kunci untuk bisa masuk dalam tata kasih karunia Tuhan. Perhatikan ini. Jangan ada yang lihat handphone, tulisan yang lain. Perhatikan ini baik-baik.
Sudah terlalu lama kekristenan punya kehidupan yang nggak punya dampak. Halo? Sudah terlalu lama kekristenan kayaknya begitu-begitu aja. Sudah terlalu lama kekristenan kayaknya nggak bisa memberikan sebuah dampak positif bagi bangsa ini. Halo? Sudah terlalu lama kekristenan hanya berdiri sebagai pengecut. Halo? Tetapi saya mau pelajari begini. Kenapa kekristenan nggak punya dampak? Sebenarnya cuma ini alasannya. Karena mereka nggak pernah bertemu dengan Tuhannya. Mereka tahu Tuhan dari kata pendeta. Mereka tahu Tuhan dari kata orang lain. Kehidupanmu udah gak ada bedanya sama Ayub yang cuma kenal Tuhan dari kata orang. Halo? Halo? Tapi apakah kau sudah berjumpa pribadi dengan Tuhan? Siapa yang sudah pernah tahu muka Tuhan itu seperti apa? Halo? Padahal Hosea 4 bilang begini, umatku binasa karena apa? Karena kurang pengetahuan. Pengetahuanmu cuma jadi pengetahuan yang tangan kedua dari kata orang. Sehingga ketika goncangan datang, ketika cobaan datang, ketika kesulitan datang, penganiayaan datang, kau cenderung untuk punya kehidupan yang nggak ada bedanya dengan kayak ayam, coward, mundur, disinggung sedikit, kacau nih orang, udah deh mundur dari pelayanan. Halo, halo, nggak disalam Bapak Pendeta, Bapak Pendeta dan gak perhatian lagi sama saya. Kacau nih Bapak Pendeta. Halo? Halo? Kan saya penyumbang terbesar di gereja ini, Pak. Kok saya nggak diperhatikan lagi? Minimal dikunjungin, Pak. Halo? Karena nggak pernah divisit lagi. Gembalanya dulu rajin melakukan kunjungan, sekarang nggak pernah lagi dikunjungi. Apa yang dilakukan? Amun. Halo, gereja sudah terlalu lama hidup dalam kehidupan yang kerdil. Halo, ada amin. Halo. Gak usah kaget, itu gereja sekarang. Halo, amin. Pak, saya udah lama Pak pelayanan di sini. Kok nggak diangkat-angkat jadi PDP, Pak? Pak, saya udah pelayanan loh, Pak. Kenapa yang diangkat di sana? Yang baru 2 tahun pelayanan. Halo, gereja udah terlalu lama hidup dalam kungkungan kekerdilan. Halo, tapi hari ini saya mau katakan bagi engkau, kalau engkau mau punya kehidupan yang berdampak, kalau engkau mau punya kehidupan yang benar-benar punya pengaruh di luar sana, keluar dari kekerdilanmu, amin. Keluar dari pikiran yang cuma memusatkan pikiran sendiri, keluar dan mulai ambil tanggung jawab, mulai jumpai Tuhan setiap hari di kamar rohamu, halo amin. Mulai jumpai Dia, desak masuk dalam hadirat Tuhan, halo amin. Masuk kembali dalam hadirat Tuhan. Come on, bernegosiasilah ulang dengan Tuhan atas kehidupan keluargamu, atas kehidupan di mana kamu tinggal, atas kehidupan di mana kota kamu tinggal. Anak-anak muda hari ini
Kita cenderung untuk terus mengentertain mereka. Sehingga apa? Supaya mereka, Pak, kita harus entertain anak muda, Pak, supaya mereka jangan lari dari gereja Tuhan. Hello. Kalau kau nggak pernah hadirkan Tuhan, nggak usah komplain anak-anak mudamu keluar dari gerejamu. Kalau kau para pelayan Tuhan dan seluruh jemaat punya keintiman dengan Tuhan, setiap minggu ini bukan jadi cuma rutinitas, oh saya Kristen, saya harus di gereja. Setiap minggu ini harus menjadi tempat di mana kau memutuskan apa yang boleh terjadi atas kota ini. Minggu demi minggu kamu harus habiskan sebagai lembaga keputusan. Seberapa persen tingkat kejahatan atas kota ini ditentukan oleh doa-doamu di tempat ini. Sorry, tapi kalau kamu nggak pernah berdoa, jangan salahkan kriminalitas selalu tinggi di daerah. Jangan salahkan orang anggap kalau mau ke Bekasi harus butuh paspor. Halo, halo. Saya mau bilang begini, kalau kamu lihat kondisi sebuah kota, lihatlah gereja yang ada di sana. Kalau gerejanya lemah, maka kotanya pasti akan jadi lemah. Halo, amin. Itu belum firman ya. Ini masih prolog. Apa yang saya bagikan ini berbeda dari apa yang saya siapkan. Tapi saya ingin engkau sama-sama mengerti. Kamu jangan biarkan setiap minggu lalu dengan begitu saja. Come on, bro, sis, bapak, ibu, come on. Setiap minggu harus kau pakai harus bisa menghasilkan sesuatu, amin. Minggu demi minggu ketika kau melayani firman Tuhan, melayani penyembahan, pastikan ada pernyataan firman dilepaskan. Halo, pastikan ada hadirat Tuhan yang dilepaskan dengan begitu kuat. Halo, amin. Pastikan setiap orang berjumpa dengan Tuhan. Bahkan saya mau bilang begini, kalau kau punya kehidupan yang benar-benar punya dampak, bahkan ketika engkau menerima tamu di depan, engkau bisa mengimpartasikan hadirat Tuhan. Halo? Mulai hari ini, minta dalam hatimu yang paling dalam, kehidupanku harus berbeda, pelayananku harus berbeda. Apapun yang aku lakukan lewat tangan ini, kamu angkat tanganmu, angkat tanganmu. Lihat tanganmu, lihat tanganmu itu, lihat di matamu. Lewat tanganmu ini, apa saja yang diperbuat oleh tanganmu harus bisa menghasilkan dampak. Harus bisa menghasilkan dampak. Siapa suruh turunin? Siapa suruh turunin? Come on, lihat tanganmu. Jangan lihat ke depan. Sudah cukup saya dilihatin, amin. Lihat tanganmu. Lewat tanganmu ini, lihat tanganmu. Jangan lihat teman kiri kananmu. Come on. Tanganmu itu mungkin gak sebagus tangan yang artis, memang. Tapi lewat tanganmu ini, orang-orang harus disembuhkan. Yes. Gak ngerti. Lihat tanganmu itu, lihat lewat tanganmu itu, bukan tangan yang di samping, tanganmu. Halo, lewat tanganmu itu, orang-orang harus mengalami Tuhan. Orang-orang harus mengalami Tuhan.
judi. Amin. Bapa yang menjadikan langit dan bumi hendak dikenal oleh umatnya, bukan lagi cuma sebagai Tuhan. Halo. Dia ingin bahkan membuka dirinya seluas-luasnya supaya dikenal oleh umatnya sebagai Bapa. Halo, amin. Apa bedanya sebagai Bapa dan sebagai Tuhan? Apa bedanya? Kalau kau mengenal dia sebagai Tuhan, kau akan mengenal dia sebagai Tuhan yang memang berkuasa, berdaulat, betul? Betul? Tapi ketika kau mengenal Tuhanmu bukan cuma sebagai Tuhan, tapi sebagai Bapa, berarti apa? Engkau bukan lagi cuma menganggap dia sebagai Allah yang berkuasa dan berdaulat, tapi engkau mengenal dia menjadi mengenal dia dengan hubungan yang paling dekat, yaitu sebagai apa? Anak. Kau akan bisa mengerti bahwa engkau sendiri adalah anak dia. Engkau bukan lagi sebagai orang yang jauh nggak punya hubungan apa-apa dengan Tuhan, tapi engkau akan bisa mengenal Tuhanmu sebagai Bapa, menjadi seorang yang punya hubungan keluarga. Karena Bapak kita itu family man. Dia itu orang
orang yang benar-benar fokus sama keluarga. Makanya saya mau bilang begini, kenapa iblis coba rusak beberapa keluarga? Karena keluarga harusnya bisa menjadi representasi dari gambaran hubungan antara Allah dengan umatnya. Halo, kenapa anak-anak muda punya akar baik yang cukup dalam kepada orang tuanya? Karena memang iblis mau rusak gambaran tentang keluarga. Beberapa bapak nggak pernah bisa setia sama satu istri. Kenapa? Karena iblis sedang merusak gambaran tentang keluarga. Beberapa hari ini kita kenal, kita lihat beberapa kasus yang menyangkut tentang keluarga. Ada seorang ibu membunuh anaknya. Halo. Ada seorang bapak yang membunuh anak-anaknya. Ada yang seorang anak membunuh bapak-bapaknya. Kenapa? Karena iblis coba rusak gambaran tentang keluarga. Iblis sedang berkata secara tidak langsung kepada umat Tuhan, gak usah terlalu serius ikut Tuhan. Tuh lihat tuh, siapa pembunuh-pembunuhnya? Indonesia Timur kan? Indonesia Timur banyak agama apa? Iblis coba rusak gambaran tentang keluarga. Iblis coba rusak. Sehingga apa? Sehingga hubungan bapak dengan anak, anak dengan bapak, anak dengan orang tua dengan anak, kayaknya nggak pas. Anak menganggap orang tuanya terlalu kolot, orang tua menganggap anaknya terlalu liar. That's right. Halo. Halo. Padahal Tuhan mau memperkenalkan bahwa Tuhan itu bukan cuma Tuhan. Tuhan itu adalah Bapamu yang baik. Kalau Bapamu di dunia jahat, Bapamu di surga baik. Baiknya seperti apa? Ini catatan yang pertama, Pencipta langit dan bumi adalah Bapa yang baik. Dia ingin dikenal sebagai ini. Sehingga apapun yang Dia izinkan terjadi dalam hidupmu selalu untuk demi kebaikan diri kita sendiri. Saya ulangi sekali lagi, Bapa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Bapa yang baik. Sehingga gini caranya Dia baik sama kita. Dia apapun yang Dia izinkan terjadi dalam hidupmu selalu akan berakhir demi kebaikan buat hidupmu. Halo? Apapun yang terjadi dalam hidupmu selalu dirancangkan oleh Tuhan sendiri untuk kebaikanmu sendiri. Amin. 1 Petrus ayat 1. 1 Petrus 1 ayat 1. Sudah dapat? Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan haleluya. Yang gak bawa Alkitab, lihat ke kanannya. Kalau kanannya gak bawa Alkitab, lihat ke kanannya lagi. Ya. Kalau nggak bawa Alkitab lagi, ngomong sama kanannya lagi, bertobatlah. Amin. Oke, good, ada di depan. 1 Petrus 1 ayat yang 1. Sudah dapat? Perhatikan ini baik-baik. Semua perhatian ke depan, perhatian ke Alkitabmu, ke ayat itu. Yang nggak bawa bisa lihat ke depan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang. Stop di situ. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang. Ayat ini menyebutkan dari saya Petrus, ini dibaratkan seperti ini. Petrus sedang bilang begini, dari saya Rasul Yesus Kristus. Berarti itu bicara tentang apa? Rasul bicara tentang utusan.
Rasul bicara tentang orang yang dipersiapkan, di-form ulang, sehingga di-empower, dan akhirnya diutus untuk mewakili Yesus sendiri. Perhatikan, jangan sampai kamu ngantuk ya. Amin. Kalau ada yang ngantuk, langsung gituin ya. Oke? Supaya benih ini nggak jadi benih yang kayak ditabur di pinggir jalan. Amin. 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 Petrus yang sudah dibentuk ulang untuk bisa menjadi representasi Yesus Kristus, dia bilang begini kepada orang-orang pendatang. Padahal ini adalah firman. Petrus dikenal sebagai rasul untuk orang-orang Israel. Tapi di surat ini Petrus bilang begini, hey, aku rasul Yesus Kristus, aku orang yang diutus Yesus sendiri. Halo? Dan aku memberitahukan kepadamu, hai pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia selanjutnya, yaitu, lihat gini, perhatikan yang baik-baik, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Hei, kamu orang-orang pendatang, dengarkan ini baik-baik. Yaitu orang-orang yang dipilih oleh apa? Oleh apa? Oleh apa? Oleh siapa? Oleh rencana Allah Bapa kita. Berarti engkau dipilih dengan masterpiece dan master plan-nya Bapa. Sekalipun kamu bukan orang Israel. Petrus sedang mau bilang gitu. Kamu pendatang, dengarkan yang baik. Walaupun kamu mungkin terbuang, walaupun mungkin kamu nggak ada di pandangan orang-orang, yang kayaknya kamu diasingkan, kayaknya kamu nggak pernah jadi hitungan dunia ini. Mungkin kamu nggak pernah diperhitungkan sebagai orang yang bisa memberikan pengaruh. Tapi dengarkan ini, Tuhan punya big plan buat kehidupanmu. Halo, amin. Bahkan engkau dipilih. Berarti apa? Ini spesial buat kehidupanmu. Halo. Ini spesial buat kehidupanmu. Engkau dipilih. Dipilih berarti begini. Kalian ada di sini, saya memilih. Ngerti maksud saya? Berarti di kumpulan, dari kumpulan banyak orang, Tuhan datang dan Tuhan search, Tuhan mencari ke seluruh dunia, dan Dia harus menarik engkau dari kegelapan dengan rencana. Katakan rencana. Dia memilihmu bukan cuma kebetulan. Dia pilih engkau keluar dari kegelapan. Supaya apa? Supaya engkau juga tahu Tuhan Bapa punya rencana. Itu berarti begini, kalau Tuhan milih engkau keluar dari kegelapan, Dia pastikan ada rencana yang mengikutinya. Makanya saya mau bilang begini, gak cukup kamu cuma lahir baru. Halo, kamu harus benar-benar mengerti apa kehendak Allah, apa rencana, kenapa saya harus diselamatkan. Ngerti maksud saya? Kebaikan Tuhan, Dia selalu pastikan itu menjadi kebaikan dalam kehidupanmu. Dengan cara apa? Dengan cara menyatakan rencananya, menyatakan pattern dalam kehidupanmu. Halo? Makanya saya mau bilang begini, kekristenan tanpa pattern pasti ambruk. Kenapa kehidupan kekristenan jatuh bangun seperti yoyo? Kenapa? Karena gak punya pattern. Halo? Kenapa kau didik anakmu
jatuh lagi, jatuh lagi. Kenapa kayaknya tidak bisa menghasilkan? Karena kamu mendidik tanpa pattern. Nah, Bapak kita baik. Kenapa dia disebut baik? Karena dia adalah Bapak. Bapak itu bicara tentang apa? Ahli strategi. Yes. Amen. Kenapa kita kenal Bapak Palang Merah Henry Dunan? Halo. Kenapa kita kenal Bapak Pembangunan buat Indonesia siapa? Soeharto. Kenapa? Halo. Karena dia membuat sebuah plan. Dia membuat sebuah rancang bangun. Halo. Jadi kenapa kau menyebut dia Bapak? Karena dia memiliki plan, rancang bangun kehidupanmu. Dia punya detail rencana, plan kemana kau pergi. Nah, kegagalan untuk mengetahui plan Bapak ini membuat engkau tidak bisa mengalami ayat selanjutnya. Halo? Halo? Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Dibilang begini, Bapak kita. Seorang gak berhenti di situ, dibilang begini, dan dikuduskan oleh Allah. Selanjutnya apa? Supaya taat kepada Yesus Kristus. Dan apa? Dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dalam satu ayat Tuhan harus ungkapkan 3 pribadinya: Bapa, Roh Kudus, dan Yesus. Satu aja dia sebut pribadinya, itu udah penting. Halo. Kalau dia sampai ulang sampai 3 pribadinya dia ungkapkan, Bapa yang memanggil engkau, kasih plan. Supaya apa? Sehingga apa? Sehingga kamu bisa dikuduskan oleh Roh Kudus. Halo. Sehingga pada akhirnya kamu bisa taat kepada Yesus Kristus. Halo. Karena kalau kalian baca 1 Petrus di ayat selanjutnya, nanti itu menjelaskan 2 ayat ini sebenarnya. Dibilang begini, oleh ketaatanmu kamu sedang menyucikan dirimu. Berarti apa? Engkau bisa menerima kesucian dan kekudusan yang utuh ketika kamu taat. Tapi kamu gak bisa taat kalau kamu gak dikuduskan oleh Roh Kudus. Tapi kamu gak bisa dikuduskan oleh Roh Kudus kalau kamu gagal mengenal pattern dan rencana Bapa dalam kehidupanmu. Makanya dia ingin memperkenalkan, aku ini adalah Bapa. Berarti dia sedang mau bilang begini, aku adalah Allah yang punya plan. Aku pun adalah Allah yang punya rencana detail dalam kehidupanmu. Aku adalah Allah yang benar-benar punya maksud. Kenapa aku panggil engkau keluar dari kegelapan? Supaya engkau melakukan sesuatu. Supaya engkau bisa menjadi sesuatu. Halo. Ini masih poin 1. Saya siapkan ada 3 poin. Kamu mengerti? Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, adalah Bapa yang baik. Apapun yang dia izinkan terjadi dalam hidupmu, itu dia selalu rancangkan demi kebaikan dirimu sendiri. Kalau kamu kenal Bapamu adalah sebagai Allah yang merencanakan segala sesuatu, ketika apapun peristiwa terjadi dalam kehidupanmu, penganiayaankah, pencobaankah, masalahkah, halo, engkau harusnya bisa tahu dengan pasti apa maksud Tuhan di balik itu. Amin. Halo, amin.
Dengan engkau bisa mengerti ada rencana dan pattern Tuhan, kamu akan mengalami kehidupan yang tanpa shock. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kamu tahu dengan pasti apa yang namanya rencana Tuhan dalam kehidupanmu, pattern, pola kehidupan yang ditetapkan Bapa Sang Planner itu, halo, kamu tidak akan pernah shock dengan caranya Tuhan. Halo, nggak akan ada yang namanya lagi kekejutan. Halo, halo, kamu nggak boleh lagi terkejut. Kenapa? Karena kamu tahu. Halo, sama seperti Paulus berkata, jangan kamu ke Asia kecil. Seluruh orang bicara begitu, jangan, karena kamu dicari-cari. Kalau kamu nanti datang ke Asia kecil, kamu bakal ditangkap. Tapi apa kata Paulus? Pencobaan-pencobaan yang aku alami adalah hal-hal yang biasa. Maksudnya apa? Dia mau bilang begini, aku tahu, tutup mulutmu. Halo? Itu pencobaan kecil. Dengar ya, pencobaan kecil itu sedang mendatangkan kemuliaan kekal. Berarti ada kemuliaan kekal yang sedang dia kerjakan ketika dia harus face dengan penganiayaan. Berarti apa? Paulus dan mengerti dengan sangat. Aku gak takut sama penganiayaan. Aku gak takut sama angin. Aku gak takut sama banjir. Aku gak takut sama masalah. Aku gak takut sama yang namanya kekurangan. Halo? Karena apa yang aku alami itu sedang mendatangkan kemuliaan kekal dalam kehidupanku. Aku gak perlu takut sama itu semua. Aku gak perlu takut sama dunia. Aku gak perlu takut sama kekurangan. Karena semua itu sedang mengerjakan kemuliaan kekal. Kamu gak bisa lagi. Harusnya kamu bisa berkata, Tuhan, mana angin yang lebih besar lagi Tuhan? Mana angin yang lebih besar lagi? Let me face it. Biarkan saya menghadang itu Tuhan. Karena saya akan seperti Raja Wali. Sekalipun angin besar datang dalam kehidupanku, I will soar. Aku akan terus terbang. Aku akan membiarkan angin tersebut meninggikan hidupku. Amin. Sehingga posisi rohani kita akan semakin tinggi. Halo, amin. Dan ketika posisi rohanimu semakin tinggi, nggak ada lagi masalah yang sanggup menghentikan engkau. Nggak ada lagi apapun yang bisa menghentikan engkau. Nggak ada apa lagi yang berasal dari dunia dan kegelapan ini akan bisa menghentikan perjalanan kekristenanmu bersama dengan Tuhan. Sebab Dia sedang rancangkan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Dia akan buah semua itu menjadi sebuah kebaikan. Dengan cara apa? Mengerjakan kemuliaan kekal. Halo. Ngerti maksud saya? Kalau kamu ngerti, kamu gak akan cuma duduk diam. Temanmu. No. Kalau kamu tahu, berarti masalah yang kamu hadapi sekarang ini adalah hal-hal yang akan membuat engkau menikmati kemuliaan kekal. Kamu gak akan cuma cukup duduk diam. Kamu akan bangkit berdiri dan berkata, yes Tuhan, aku semangat lagi. Aku gak akan putus asa lagi. Aku akan hidup penuh dengan kepercayaan bersama dengan Tuhan. Sehingga kau akan bisa berkata begini, yes Tuhan, apapun yang ada di depanku,
itu punya roh yang lebih kecil dari apa yang ada di dalam diriku. Apakah engkau percaya? Apakah engkau percaya? Halo, apakah engkau percaya? Apakah engkau percaya? Yang mau Tuhan, yang di tempat ini, apakah engkau percaya? Amin Tuhan, apakah kau percaya? Jangan salahkan jemaatmu lemah. Kalau kau sebagai pemimpin di tempat ini juga lemah. Halo, apakah kau percaya? Gereja pecah, gereja terbelah jadi dua. Langsung semuanya, Tuhan, kenapa? Itu pemurnian yang sedang Tuhan lakukan buat kita. Jangan fokus sama orang, fokus sama dirimu. Ketahui dengan sangat apa rencana Bapa dalam hidupmu. Apa yang sedang ingin Bapa kerjakan dalam hidupmu. Halo, 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 halo. Sehingga ketika orang meninggalkan kita nggak usah pusing. Halo, halo. Fokus sama penggenapan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang memiliki rencana dalam kehidupan kita. Memang iblis merancangkan hal-hal yang jelek dalam kehidupanmu, tapi mari kita putar balik semua hal-hal itu. Amin. Kita putar setirnya. Amin. Memang iblis mau merancangkan kecelakaan buat kita, tapi kita putar semuanya itu menjadi kebaikan bagi kita. Kenapa? Karena kita tahu dengan pasti apa rencana kita dalam kehidupan kita. Kita tahu dengan pasti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita akan melesat, melesat. Katakan bersama saya, melesat, melesat bersama Dia. Amin. Ngomong bersama saya, Tuhan menetapkan hidupku untuk terus terbang tinggi, terbang tinggi, terbang tinggi, mengatasi semua badai dalam hidupku. Mulai hari ini saya tidak akan takut lagi. Katakan haleluya. Amin. Kau harus pastikan segala peristiwa yang dialamimu dapat mencetak ulang seluruh kehidupan kita untuk bisa menjadikan kita punya gambaran dan rupa anaknya sendiri. Amin. Jadi ketika itu terjadi dalam kehidupanmu, kau harus bisa pastikan, jangan biarkan angin badai semua itu berlalu dengan begitu saja. Pastikan semua itu bisa mencetak ulang kehidupanmu. Mencetak ulang kehidupanmu. Katakan mencetak ulang. Mencetak ulang apa? Cetak pattern hidupmu, supaya kamu punya gambar, punya mukanya Yesus. Amin. 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 Sama. Kalau kau sebagai orang tua ingin mencetak anak-anakmu menjadi sama seperti Kristus, kau harus pastikan apapun yang kau berikan dalam kehidupannya, itu berkat, itu uang saku, hukuman, pendisiplinan, semuanya harus kau pastikan
berkenaan dengan rencana Tuhan dalam kehidupan anakmu. Amin. Halo? Kau anak-anak, kalau kau diberikan sesuatu dari orang tuamu, apakah itu pendisiplinan, penghukuman, apapun itu, jangan pandang sebagai orang tua saya jahat. No. Pandang itu sebagai sesuatu yang bisa membentuk ulang kehidupanmu, sehingga rupa dan apa yang kamu perbuat memancarkan Kristus. Are you ready? Pastikan itu terjadi dalam kehidupan. Pak, tapi bapak saya kalau mukul udah kayak orang kesurupan. Kalau udah marah kayak udah ngeri, Pak. Ya, saya tahu bapak harus bertobat. Amin. Tapi saya mau bilang begini, jangan biarkan apa yang dirancangkan iblis yang terjadi dalam kehidupanmu. Tapi sakit, Pak. Sakitnya di sini. Halo. Sakit, Pak. Ya saya tahu sakit. Makanya jangan dirasa-rasa. Amin. Ubah itu. Pikirkan apa maksud Tuhan dari kejadian ini. Apa Pak rencana Tuhan? Karena Tuhan sedang melatih untuk punya kapasitas yang jauh lebih besar daripada orang tua. Halo, amin. Dengan kau menerima deraan, siksaan. Halo. Kamu sebenarnya sedang menerima kapasitas yang jauh lebih besar. Karena ketika bapakmu gak bisa menerima kegagalan, kamu bisa terima kegagalan. Halo. Itu membuktikan kalau kau tidak benci sama bapakmu, itu menandakan kamu sedang membuat dirimu jauh lebih punya kualitas hidup yang lebih besar daripada orang tuamu. Halo? 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 Amin. Yang orang tua langsung, maksudnya apa nih Pak? Yes. Ini namanya pola. Bagaimana Tuhan mendidikmu? Dia selalu didik dengan engkau dengan sebuah pola, sebuah rencana, sebuah pattern. Halo. Sehingga kalau kau terus bisa mengerti rencana dan pola dalam kehidupanmu, ayat selanjutnya bisa terjadi dalam kehidupanmu. Engkau akan bisa dikuduskan oleh Roh. Nah, kalau kamu tahu yang namanya Roh Kudus punya satu pekerjaan aja, satu tujuan, yaitu apa? Membawa umat kepada Sang Bapa. Halo, amin. Halo, amin. Berarti apa? Dikuduskan berarti di sini bicara tentang apa? Karena Allah adalah kudus, maka engkau adalah kudus. Sehingga apa? Sehingga kamu punya akses yang tidak terbatas dengan Bapa. Kenapa doamu nggak pernah dijawab hari-hari ini? Mungkin alasannya karena kamu nggak pernah dikuduskan oleh Roh Kudus. Nggak ngerti. Kenapa kamu nggak pernah menerima jawaban doamu? Padahal Tuhan ingin menjawab doamu. Kenapa? Karena mungkin kamu nggak pernah menerima pengudusan oleh Roh. Sehingga apa? Sehingga ketika kamu mau coba datang ke hadirat Tuhan, kau ditolak. Kenapa? Karena Tuhan mau ketemu dengan orang yang kudus. Karena aku adalah kudus, maka hendaklah kamu kudus. Mas, coba permasalahannya begini, manusia nggak pernah bisa jadi kudus. Halo, dengan kekuatanmu sendiri kamu nggak pernah kudus. Nah, Tuhan kasih jalannya di sini. Dengan kamu tahu blueprint rencana Tuhan dalam kehidupanmu, dan kamu menyadari itu dan kau terus menuruti blueprint tersebut, maka kamu sedang mengizinkan Roh Kudus menguduskanmu. Halo. Kau sedang mengizinkan Roh Kudus menguduskanmu. Sehingga apa? Sehingga kamu bisa punya akses. Kamu tinggal datang sama hadirat Bapa. Sehingga kamu akan bisa punya kuasa yang sama seperti Abraham
ketika dia bernegosiasi dengan Tuhan. Ketika Tuhan ingin menjatuhkan penghukuman atas Sodom dan Gomora. Perhatikan ini, Bapak. Allah, Bapa sang perencana, sampai merasa nggak enak kalau dia nggak kasih tahu rencananya. Halo, sih, lihat pattern yang sama, betul? Dia pasti akan kasih tahu semua rencananya dalam kehidupan. Ketika mana? Ketika kamu masuk dalam hadirat Tuhan. Halo, amin. Abraham aja sampai bisa membuat Tuhan gak enak. Kalau kita sekarang, kita yang gak enak sama Tuhan. Halo? 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 Kamu jujur, Rame? Aduh, gak enak. Tadi habis jatuh dalam dosa, nggak enak. Halo? Tapi Abraham bisa dalam satu posisi, dia membuat Tuhan ketika dia mau berlalu, dia kayak nggak enak. Masakan aku nggak kasih tahu sama sahabatku? Halo? Sudahkah Tuhan punya sikap seperti itu buat engkau? Halo? Halo? Sudahkah Tuhan sudah punya sikap seperti itu sama engkau? Halo? Halo? Ada orang? Waktu Tuhan mau lakukan sesuatu buat bangsa ini, apakah dia kasih tahu dulu buat anak-anaknya? Hah? Oh, dia mau kasih tahu. Problemnya ada nggak yang mau dengar? Ada nggak yang mau masuk dalam ruang tahta kudus Tuhan? Halo? Makanya saya mau bilang, ketika kau menyembah Tuhan pada saat pujian penyembahan, itu adalah saat yang tepat untuk kau bisa masuk dalam hadirat tahta Bapa. Halo, amin. Untuk bisa berkomunikasi, terus mencurahkan isi hati. Halo? Halo? Dan kau bisa bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa rencanamu, apa blueprintmu dalam kehidupanku dan bangsaku? Halo? Halo? Bukankah Tuhan berkata, aku ingin membangkitkan engkau menjadi imamat yang ngerajani? Halo? Imamat yang ngerajani bicara tentang apa? Berarti engkau sekarang adalah imam sekaligus raja. Halo, amin. Berarti imam fungsinya apa? Imam punya fungsi bisa ketemu dengan Tuhan. Halo, amin. Bukan hanya sekedar ketemu dengan Tuhan, dia bisa terima firman dari Tuhan. Halo, amin. Amin. Harusnya engkau bisa juga terima. Ketika kamu main musik, kamu tahu maksud Tuhan kenapa harus kamu main musik ini. Worship leader. Ketika kamu memuji Tuhan, kamu tahu agenda Tuhan minggu ini apa. Ketika kamu menyelesaikan kehidupanmu di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kembali lagi ke Minggu. Halo, apakah kamu tahu rencana Tuhan apa yang harus kau eksekusi setiap harinya? Halo? Ketika kamu masuk ke sekolahmu, apakah kamu tahu apa maksud Tuhan? Kenapa kamu harus sekolah? Apa yang perlu kau eksekusi setiap harinya? Apa kamu tahu? Itu alasannya kenapa kalau kau yang sedang berusaha, kau coba main-main dengan pajakmu. Kenapa? Karena kamu nggak tahu Tuhan mau pakai usahamu untuk kerajaannya. Sehingga usahamu gitu-gitu aja. Sorry ya.
Oh enggak Pak, usaha saya semakin berkembang. Ya tinggal tunggu waktunya roboh. Ketika BBM turun, kita senang. Ketika BBM naik, wah Jokowi nggak bener nih. Demo. Tuh tekstan Pak. Marah semua, Pak. Katanya saling 2 jari. Terus langsung mulai ngomel, gerundel sama Tuhan. Nggak apa yang terjadi, nggak ada bedanya sama orang Israel. Cuman bersungut-sungut setiap hari, sungut. Tinggal 40 tahun, Tuhan nggak sabar lagi. Udah, stop, sungut terus, habis. Yang disisakan dari berjuta-juta orang, cuman 2. Siapa itu? Siapa? Kaleb dan event musanya harus berakhir di atas gunung. Halo? Halo? Amin. Untuk itu libatkan selalu Roh Kudus, minta sama Roh Kudus. Kalau kamu belum tahu siapa itu Roh Kudus, minta sama Yesus, doa sama Tuhan. Tuhan, izinkan aku mengenal yang pribadi yang namanya Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang sanggup menguduskan engkau. Amin. Roh Kuduslah yang sanggup membawamu kepada Bapa tanpa akses yang terbatas. Halo. Halo, untuk itu minta sama Roh Kudus. Ini yang disebut dengan bergantung dengan Roh Kudus. Ini yang namanya hidup dalam Roh. Halo, amin. Kau harus minta sama Roh Kudus, doa sama Tuhan. Halo, amin. Mulai hari ini, set pikiranmu. Ketika engkau doa, kau sedang berkata, Roh Kudus, kenalkan aku kepada Sang Bapa. Bawa aku masuk dalam pengenalan kepada Bapa. Halo, amin. Halo, amin. Halo, amin. Nah makanya minta sama Roh Kudus untuk selalu menyingkapkan apa kerinduan hati Bapa. Kenapa? Kalau ketika kamu mengalami masalah, kamu harus tahu ini maksud Tuhan apa. Minta sama Roh Kudus untuk singkapkan apa kerinduan hati Bapa. Halo, amin. Halo, amin. Amin. Sehingga apa? Sehingga apapun terjadi dalam kehidupanmu, kau selalu bisa pastikan itu bisa membentuk kehidupanmu. Mungkin hari ini kamu masih kurang panjang sabarnya. Makanya kalau pulang dari tempat ini, kamu diizinkan kau mengalami sesuatu yang menguji kesabaranmu. Halo? Siap? Siap? Kalau doa yang begini cepat nih Tuhan jawab. Amin? 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 Enggak rela gitu hatinya. Halo? Amin? Siap ya? Ini detik kamu langkah nih, langsung nih dijawab. Amin. Amin. Nggak rela hatinya. Macam mana pula? Halo. Halo. Sehingga kau memastikan apapun yang terjadi, apapun yang menguji kesabaranmu nanti, kamu harus pastikan, ini cara Tuhan membentuk hatiku untuk semakin sabar. Amin. Baru nggak dibalas BBM sama si Yayan, langsung sakit hati. Halo. Suami lupa kasih kabar, ada meeting, langsung curiga, ada cewek lain. Suami ditanyain terus sama istri, cerewet banget ini istri. Halo. Halo. Kenapa istrimu harus banyak nanya? Karena kamu memang suka lupa. Halo.
ingat, kamu punya keluarga di rumah. Jadi kalau ketemu cewek cantik, ingat ada keluarga. Halo. Halo. Ada pelayan Tuhan, sangat diurapi, penyanyi luar biasa. Tadinya mau melayani cewek, akhirnya cerai, sekarang mau nikah lagi. Itu nggak ingat kamu istri di rumah. Halo, dan apa yang terjadi? Seluruh ide gembala, seluruh jemaatnya sakit hati dan bubar kerja. Halo. 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 Ada orang di tempat ini. Pak, Ma, saya mau ikut prom night. Gak boleh. Wah, mama kuno. Karena dia tahu maksud Tuhan dalam kehidupanmu. Karena dia tahu kalau kamu bergaul sama orang yang jahat, kamu pasti gampang jatuh, gampang terpengaruh. Makanya dia harus larang kamu. Bukan dia kuno. Halo. Amin. Orang tua dengar. Kalau memang anakmu, kamu tahu anakmu susah untuk dipengaruhi orang, kenapa kau larang-larang? Cuman karena kamu dulunya bandel, sekarang kamu takut anakmu dibandelin orang. Itu alasannya. Hah? Halo. Halo. Ini orang tua langsung diam. Kalau anaknya amin cepat. Halo. Ada amin. Mohon Pak. Tenang. Masih ada banyak peluru saya. Halo. Pimpin anakmu untuk punya rupa dan gambaran Yesus. Didik anakmu dengan kebenaran. Halo, amin. Makanya perhatikan, anakmu gak cukup duitmu. Perhatikan anakmu. Lihat apa yang dia mampu dan yang tidak mampu lakukan. Ajari mereka. Perbesar kapasitas mereka. Sehingga anakmu bisa memunculkan Kristus kemanapun dia pergi. Amin. Malikat 3. Lihat, ayat yang ke-1. Lihat aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang akan dapat berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam. Perhatikan. Dia seperti apa? Sebab dia seperti apa? Seperti apa? Api apa? Api unggun, betul? Betul? Api apa? Api pemurni. Tahu nggak gimana cara memurnikan logam? Berapa derajat? Ribuan. Halo. Dia panas sekali, makanya saya mau bilang begini, pembentukan Tuhan mungkin akan memposisikan hidupmu kayaknya gak enak. Halo. Kayaknya enggak gue banget gitu. Halo. Kayaknya proses Tuhan kayaknya membuat kamu kayaknya gak enak. Ada amin. Oh, lemes banget amin. Amin. Api yang dia berikan itu seperti pemurni logam. Dan apa dibilang begini? Dan seperti sabun tukang penatu. Berarti bicara tentang apa? Kalau dia penatu itu bicara fokusnya apa? Kayaknya rela. Kamu jangan diam aja. Bersih.
Berarti apa? Yang dia akan lakukan adalah dia akan terus proses hidupmu sampai bersih. Halo? Halo? Dia nggak akan buru-buru memproses hidupmu. Tuhan, tapi kan ini mau kedatangan. Tenang. Nggak usah pikirin itu. Tuhan akan fokus dalam membentuk hidupmu. Dia nggak akan terburu-buru dalam membentuk hidupmu. Dia sabar, dia panjang sabarnya. Amin. Halo? Dia panjang sabarnya, dia menanti-nantikan. Ada nggak respon yang akurat ketika engkau dibentuk oleh Tuhan? Atau kau coba melawan? Semakin kau melawan, semakin lama pembentukan Tuhan terjadi. Halo? Amin. Makanya saya mau bilang, pastikan engkau terus membuat respon yang benar. Katakan respon yang benar. Respon yang benar. Ketika apa? Ketika ada pembentukan Tuhan datang dalam kehidupan. Amin. Seperti sabun tukang penatu, ia akan duduk. Dia nggak buru-buru. Sabar. Seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Pernah lihat orang memurnikan dan mentahirkan perak? Sabar. Dia teliti benar-benar. Masih ada respon yang gak baik nggak? Amin. Dia duduk, makanya dia nggak berdiri. Dia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Lewi adalah golongan imam. Apakah engkau imam hari ini? Yes. Imam itu bukan pendeta saja. Imam adalah panggilan engkau dan saya. Kau adalah imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu bicara tentang kerajaan yang anggotanya semuanya imam. Halo? Menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang apa? Supaya mereka menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Supaya lewat tanganmu ini, angkat lagi tanganmu, angkat lagi tangan. Lewat tanganmu ini, dia tanganmu, jangan saya. Dia lewat tanganmu ini, kau bisa mempersembahkan korban yang benar. Bukankah itu yang disebutkan dalam Yohanes 4 bahwa Allah mencari orang-orang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Halo. Beginilah caranya Tuhan membentukmu. Makanya kau harus penting sekali mengerti Tuhan punya rencana. Apapun pembentukan dalam kehidupanmu mulai hari ini, dengarkan baik-baik, perhatikan yang baik-baik. Harus tanya apa rencana Tuhan di balik semua ini. Mungkin selama ini karena tanganmu kurang bisa memonitor uang, sehingga kau terus kelaparan dan kekurangan. Halo, mungkin Tuhan sedang ingin melatih tanganmu supaya kamu bisa punya pengertian yang wise. Bagaimana caranya mengeluarkan uang dan bagaimana caranya kau menyimpan uang. Ketika kamu masa kelimpahan, itu waktunya kamu menabung, bukan menghamburkan apa uang. Halo. Sehingga ketika nanti masa kelaparan datang, kamu tidak akan pernah kekurangan. Itu yang Tuhan ajarkan, belajarlah pada semut. Kenapa semut kamu harus pelajari? Karena semut punya perilaku begini. Waktu masa dia bisa menghasilkan makanan, dia kumpulkan di gudangnya. Halo. Sehingga ketika dia sulit menemukan makanan lagi, dia akan keluarkan dari gudangnya. Sehingga kamu akan tahu mana yang namanya benih, mana yang namanya roti. Halo. Benih bukan untuk dimakan, benih untuk ditabur, disimpan, invest. Halo. Halo. Tapi roti
Nggak bisa kamu tabu, kamu